Apa isi seserahannya? Tas Moi, Hah? tas Moi, kalung Yoda, sandal Birkenstock, kebaya Paris. Dia tuh lo datang kemarin tuh di grup WhatsApp nih, apa nih seserahan gitu ya, di grup WhatsApp aja dibahas kan. Yo tuh iri tuh. Masa? Iri lah. Nah isi seserahannya sing kan. Iri dasar itu. Iri dasar itu Pak. Ini dasarnya berarti. Oh. Kok kan mau mesti seserahan gini? Kalau nggak bisa nyari LPD nih, nyari utang nih, nyari BRI, nyari KUR, itu kan gimana? Wah, nggak usah, nggak perlu nyari utang, Pak. Nggak perlu nyari utang gituan. Apa yang cari? Punya aset, jual. Jadi sebenarnya menggalungan, memenyor jika galungannya nadi. Tahu galungan nadi? Nadi dulu yang meriat. Galungan ketemu Purnama. Baru menyor. Sudut pandang netizen, dia tuh menyajikan informasi. Sudut pandang pribadi bagus apa tidak? Kalau sebagai penduduk bumi, enggak, Pak. Harusnya ditolong loh, Pak. Saya jadi berpikir bagaimana kalau kejadian itu terjadi pada Anda, orang-orang yang pegang HP waktu orang kena musibah, bagaimana? Kan lane po rusuh tuh. Perane. Rusuh. Apa? Sebelum ulung Madura apa? Canang tuh. Canang, Canang. Saiban, rusuh. Saiban yang bikin rusuh tuh kamar suci itu. Kamar suci. Yang banyak menyita perhatian. Kamar suci itu. Kenapa Mas? Kamar suci kan tidak suci. Mungkin perane ya sanggahnya suci kan masih ada ngomong gitu, makanya rusuh, Pak. Kita ngobrol. Terus yang anunya apa dane Jani Sekarang sih mungkin kita akan bahas. Mande biasanya berkeluh kesah nih, apa sih gitu. Sekarang mungkin akan kita bahas apa itu seserahan sama medipat bantal gitu. Karena saat ini kan banyak nih anak-anak muda yang sekarang yang mau menikah dan ingin menikah itu kan pusing mikirin nih apa seserahannya ngumpulin uang berapa nih buat bikin seserahan mas sama kawin. wahina. Nah, sebenarnya seperti itulah. Kan mas kawin kan belum ada di sini. Yang ada sih seserahan. Tapi kalau pengalaman saya dulu nikah, nggak pernah ada seserahan nikah ya. Cuman medipat bantal aja itu. Gitu sih. Namanya Yang jadi seserahan. polemik itu. Isi seserahan. Seserahan itu emang ada atau enggak? Menti ya. Oh, serius? Tapi seserahan itu memang mulai populer itu di tahun 2000-an. Jujur saya enggak ada seserahan loh. Waktu saya nikah sama istri enggak ada seserahan loh. Ajung yang nganten kan mesti seserahan. Tapi kan mulai populer dan buktinya saya dulu nikah nggak ada seserahan. Gini nggak mungkin karena Anda di kasta yang berbeda, itu ada seserahan. Kalau kita kan nggak berkasta. Saya sudra, Pak. Saya sudra ya. Sama-sama sudra. Loh. Ada seserahan? Waktu Apa? Bapak Anda kan ada seserahan? Ada seserahan. Waktu orang tua saya sing kawanya. Waktu bapaknya menikah dia masih cair, Pak. Belum. Dia masih liquid. Waktu Beligum menikah kan ada seserahan nggak? Ada. Itu saya bertanya karena dulu saya nikah nggak pernah pakai seserahan, nggak pernah seserahan gitu loh, nggak pernah ada seserahan. Apa fungsinya seserahan itu dibuat? Ada. Menti ya. Teman-teman hati. Berarti Tapi nggak ada fungsi ritual dan sebagainya nggak ada kan? Sing lah, itu kan acara seremonial. Seremonial aja. tukar cincin? Ada. Ada nggak cincin? Anda tukar cincin ada? Enggak lah. Saya beli cincin sudah nikah, Pak. Karena uangnya belum kumpul. Tapi jujur saya waktu nikah tuh tukar cincin, tapi itu nggak ada seremoninya, nggak ada. Cuma waktu gini, kan waktu ngideh nih, waktu ngideh cewek, ngideh istri saya di Balai Daja kan, Balai Daja. Terus orang tua kita saling ngobrol bahwa kita kesini itu meminta anaknya segala macam. Terus dipanggil lah anaknya kan, dipanggil istri saya kan, istri saya ditanya, beneran kamu cinta sama dia? Beneran kamu nikah? Mau nikah sama dia? Bener. Setelah bilang bener, baru dikasih cincin. Nah itu cincinnya sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya. Maksudnya gini, nggak ada sih, cuma saya demen-demen hati sama kayak balok tuh, saya demen-demen hati aja sebenarnya. Tapi entah kenapa sekarang demen-demen hati itu menjadi paksaan. Itu maksudnya.
Sekarang orang-orang yang memang kalau dulu mungkin punya modal ya, bagi orang yang sudah punya modal, memakai kata yang demen-demen hati kan, bisa bilang itu kan. Karena saya punya uang, adokang demen-demen hati kan, seperti itu orang Bali bilang. Nah kalau sekarang kan itu dipaksakan. Nggak dipaksakan, nggak terlalu dipaksakan menurut Bigo. Papisnya mana ya? Luar. Serius? Karena kebanyakan orang tuh menaruh standar hidupnya di standar orang lain. Anda lanjut dulu berdua. Tuh. Saya nyari Standar papis orang lain. lain. Itu menurut Bigo akan riskan nggak orang-orang yang akan menikah itu terlalu berpikir aku nggak punya seserahan nggak jadi nikah gitu. Nah lah. Kan dasar orang nikah itu suka sama suka, bukan seserahan sama seserahan, Pak. Berarti kembali lagi seserahan itu karena gengsi ya. Gengsi gampang, Pak. Mana-mana hati ya. Teman-teman laki. Terus gengsi, ukuran gengsi kan saya nggak ada. Makanya kalau hidup tuh jangan tergantung sama standar orang lain. Maksudnya kalau lihat kebanyakan orang pakai seserahan gini, kita harus nikah pakai gini. Nah, berarti kan kita ngikutin standar orang lain untuk menikah, enggak lah. Cuman ya kalau Bener nggak usah nikah, Pak. Bener. Lebih asik Truno, Pak. ya kalau sekarang sudah pernah nikah bisa bilang begitu. Kalau belum pernah menikah bullshit ini bilang bohong gitu. Tapi Anda dulu pengen nggak nikah? Maksudnya? Anda waktu mau nikah tuh pengen nggak nikah? Memang pengen nikah saya memang. Anda pengen nggak nikah? Enggak. Terus kok Anda nikah? Beling, Pak. Oh, hamil. Kalau Anda? Iya saya belingin dulu. Anda sengaja bikin belingan? Iya. Sengaja. Oh iya? Nih, caranya sing sengaja. Kita kan bisa atur biar beling atau enggak, itu kan kita yang atur, Pak. Wah, menurut saya nggak bisa itu, Pak. Bisa. Anda beruntung itu. Ya. Anda beruntung tuh. Saya berani bilang Anda tuh beruntung. Anda yang tidak gini toh. Saya yang tidak beruntung. Bukan. Belum. Bukan, Anda salah mengambil momen, Pak. Maksudnya? Dulu waktu udah itu harusnya juang. Ya, lanjut. Seserahan, prewen itu kan sekarang udah menjadi tren kan mungkin seserahan juga akan jadi seperti itu. Bahkan banyak orang yang mikir, kalau saya pribadi ya, mending kalau saya punya uang, saya akan mengabadikan momen ketika ada upacara mungkin menatap, saya akan memilih mengabadikan itu ketimbang saya bikin prewed. Tapi sekarang prewednya ada, momen yang harusnya diabadikan itu nggak ada. Maksudnya? Karena dana terbatas. Mungkin ada yang punya prewedding nih, dia prewed nih. Tapi waktu dia upacara itu nggak ada dokumentasi sama sekali, gitu loh maksudnya. Mending alokasinya seperti ini itu. dasarnya apa, Pak? Apakah Anda tuh hanya dibayar prewedding, tidak dibayar weddingnya atau gimana? Supaya jelas ini. Nggak mungkin. Kebanyakan kan sekarang seperti itu, dia hanya ingin kelihatan. Mungkin beberapa hanya ingin kelihatan, ada prewed nih. Tapi nggak menurut saya pribadi sih seperti itu. Ya kalau dibilang kayak gitu, orang istilahnya kalau bahasa Bali itu ngisinin kenah ya. Dia pengen seperti itu. Oh, ya pulus. Ngisirin kenah sama juga misalnya kalau kita mencaru di rumah, itu sebenarnya juga ngisinin kenah kan. Ngisinin kenah bebutan kan. Ya enggak? Nggak tahu saya kenalnya bebutan. Saya juga pusing kalau diarahin ke sana, saya bingung caranya. Ya seperti itu. Maksudnya nyomyo budal kan seperti itu. Dia ngasih keinginannya, mungkin dikasih caru segala macam. Begitu juga manusia kan. Dia pengen seperti itu gitu loh. Jadi kalau punya uang lebih alangkah baiknya. Saya kan bilang nih, kalau uang lebih kan, kalau alangkah baiknya. Tapi misalnya kalau nggak punya uang terus mutang mau bikin prewed, nah itu mesti dipikirkan dua kali, Pak. Itu kan dipaksakan kan. Nah, mungkin ada faktanya mungkin ya. Ini mungkin atau realita atau mungkin cuman saya aja yang merasakan. Ketika orang menikah, umumnya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Umumnya ya.
masih jadi tanggung jawab orang tua. Ketika anaknya minta ada seserahan, ada dokumentasi, Anak cowok apa cewek? bilanglah, ada seserahan, ada dokumentasi prewedding, ada dan sebagainya itu kan menambah bengkak pengeluaran orang tua. Kan seperti itu jadinya. Kalau memang kita nikahnya, mungkin ada kan orang-orang yang nikah tamat menikah tapi tagihannya harus mewah dan sebagainya. Ya kalau memang orang tua bisa menuruti nggak masalah kan. Seperti Pak Jero bilang tadi. Kalau nggak bisa nyari LPD nih, nyari utang nih, nyari BRI, nyari KUR, itu kan gimana? Wah, nggak usah, nggak perlu nyari utang, Pak. Nggak perlu nyari utang gituan. Apa yang cari? Punya aset, jual. Nah, Kadang kalau yang makanya menikah tuh harus direncanakan. ya Tapi kalian berdua kan nggak ngerencanain. Saya rencana. saya rencana Pak. Wih, Saya rencana. Umur Berarti- 33 saya nggak nikah, saya nggak rencana Pak. oh, tapi kok bisa hamil? Itu memang direncananya Itu juga. memang bagian dari rencana saya. Mungkin kalau Oh, nggak ya? tahu Bligung memang dari Kalau saya rencana enggak. kita. Itu. Kadang kita kan udah deal dulu buat Deal. nikah, orang tua udah wis tanggal udah dapat, baru iseng gitu. Iseng cerit dalam akhir. Jadi Semakin gini terus nih. Makin Kalau kenceng. kalau masalah prewed tuh waktu saya nikah tuh kan fungsi prewed tuh buat satu undangan, Undangan. dua foto kasih di depan, di perempatan, banner, baliho. Oh, ada balihonya. Saya kan belum, saya kan sewa jagir, Pak. Sewa jagir. saya kan nggak tahu. Kan banyak orang yang tidak tahu saya Pak. Kalau saya kasih nama saja di sana, gimana ya? Saya kan belum undangan elektronik Pak. Sama, saya juga belum. Ya makanya harus ada foto di sana, Pak. Masa foto 3x4 saya taruh sana kan. So modalnya berapa tuh? 25 juta ya? Modal nikah. 25 juta. Dari awal sampai selesai. Apanya aja tuh? 30 lah. Asik, tak malah lagi Udah lima. Banten? Udah Banten? Udah, Oh, enggaknya mahal. nggak mahal. Saya? Saya Prewednya? Sama prewednya? Prewed Indra Martari Putra gitu. Oh, Berapa? privilege. Privilege ada, Pak. Nah, logikanya berapa nih, Indra? Berapa 5 juta? Indra mahal Pak dia Pak. Sudah. Tambahin Prewed lah. Indra. Jangan pakai privilege sana, privilege sana kan ordal. MUA Sarikayana Wedding. asik. Tuh. MUA Sirkayana. Sarikayana. Wis, luar biasa. Untung sekitar Sarikayana. 90 juta, 100 juta lah tuh. Kalau ndak ada privilege-nya, Tetaring Manukayo Anyar. Banyak sponsornya ya. Berarti alangkah baiknya kalau kita muda-muda orang-orang muda saat ini ya, alangkah baiknya itu pergaulannya luas ya. Bukan. Misalnya kalau saya kan gini, itu plan A. Yang kalau foto prewed yang kalau nggak misalnya nggak ada uang nggak usah. Kalau misalnya kalau nggak ada uang minta tolong ini bisa motoin gitu. Berarti intinya konsepnya Bligung kan misalnya gini. Kalau memang nggak ada uang, kita perbanyak teman, relasi lah bilang. Lah bukan Itu. teman. Kan mana orang man. Karena waktu banyaklah nyemak sesangi ngerti sih waktu kita kencang anten apa bangci gitu loh. Iya lebih baik diucapin. Ya. Waktu yang anten ada ngobrol bebek medasi ada. Ini kan bojok gitu no. Bebek medasi. Itu mungkin Tua botol Yakul. No. Karena waktu yang anten tuh yang ngemang arak wadah minyak angin. Oh, Kira-kira gitu kan. Banyakin banyak nyari teman. Bukan intinya banyak nyari teman. Nah, Kan? banyak Kalau nggak bicara. punya teman, siapa yang bicarain? enggak teman banyak Pak, saudara yang gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Soalnya timpal yang jadi kan timpal, belum tentu saudara kan. Misalnya ginjal yang rusak seding, Masih cocok. Yang cocok, nah emang sih kan. golongan darah saya Golongan cocok. darah beda. Nah, kan kita teman. No, kan Bukan kita saudara, teman, kan? bukan saudara kan. Tuh maksud. Jadi sing cocok nganu seserahan dah. Ginjal cocok kan teman-teman tina nganten itu kan teman-teman Kalau- piye. kalau Maksudnya menurut saya lu pribadi- happy, gue happy gitu kan. Dia. Dia. Kalau menurut saya pribadi,
Dia tuh lo datang kemarin tuh di grup WhatsApp nih, apa nih seserahan gitu ya di grup WhatsApp aja dibahas kan. Yo tuh iri tuh. Masa? Iri lah. Nah si seserahan ya sing kan. Iri dasar itu. Iri dasar itu Pak. Iri dasarnya berarti. Ah. Paling kan mau mesti seserahan gini. Paling kan bungkungnya 200 gram. Terus pengen. Men yo Man kan deh. Kan Tapi kan nganten mau jalan kan. Kenapa sing lebih mengkritik kenapa sih nah cara sungkeman mensik tuh lebih dana nganten mesti sungkeman. Dia mesti sungkeman enggak. Sungkem kepada siapa nih? orang Orang wah lah. Ya, nggak salah sih menurut saya. Sing salah tapi kan ada kan. Visi Ada. kan. Ini juga saudara saya kan anaknya mau metatah, anaknya sungkem dulu. Terus dia bilang orang tuanya bilang minta maaf. Gini, waktu sungkem tuh orang tuanya bilang minta maaf selama ini kalau misalnya saya ada salah mendidik kamu gitu segala macam. Terus satu keluarga tuh nangis semua, Pak. Ini tuh rasanya. Tapi dulu kan nggak ada seperti itu. Kan metatah aja kan sesuai dengan ritual metatahnya. Cuma Saya tidak tahu. dulu Kalau dulu waktu saya enggak. Waktu saya iya, enggak. Kalau sekarang di tempat saudara saya ya. Tapi jujur pengalaman saya itu metatah enggak kayak gitu. Anda kayak gitu? Enggak kayak gitu. Isinya sungkem. Enggak sih? Saya sungkemnya setiap hari Pak. Bukan momen. Sungkeminlah orang tuamu semasih beliau hidup. Gitu. Saya enggak pernah sungkem sama orang tua saya, tapi saya sering orang tua saya. Terutama Tapi ibu saya lebih banyak kenyaknya kepada orang tua saya daripada sungkem. Kalau saya meluk sukanya. Meluk orang tua saya. Kalau saya sungkem, kecil, kecil. Kalau saya waktu kecil sering mencil. saya udah gede masih nyelak-nyelak nyonyo. Nyus siapa? Nyonyo meme. Masa? Masih. Oh, Toing, iya? toing, toing. Ih, saya enggak. Boy, emang Saya enggak. men-menti. Saya enggak loh. Tapi nyanen-nyanen sih. Sing yuk, mencil-mencil saya mesti sesat terus sing. nggak kenapa Durhaka. kenapa saya nanyain tentang seserahan ya. Why guys? Why? Karena kemarin saya Kakak, lihat kakak. ada status di sosial media. Dia bilang orang tua zaman dahulu sudah memberikan apa penggelingsir apa Nah, ya. Orang yang zaman dahulu sudah menyelesaikan pernikahannya hanya dengan metipat bantal, tapi saat ini kenapa metipat bantal itu justru ada embel-embel seserahan dan sebagainya yang bikin orang-orang anak-anak muda sekarang bekerja lebih giat untuk bisa menikah gitu loh. Bekerja lebih giat agar dapat penghasilan lebih banyak untuk bisa menikah seperti itu. Beda kayak wah ya, bumi kayak wah. Mau jawaban yang panjang atau jawaban yang Panjang lah kan podcast kita 30 menit kali sekian lah. Kayak wah. Beda bumi kayak wah sing ciloja. Jadi kan alo. Nah, menurut saya itu karena tren loh. Tren. Karena tren. Apa-apa berubah tuh dunia tuh berubah mengikuti tren. Jadi misalnya si A ada seserahan segala macam, si B ngikut, si C lihat, si C ikut, si D lihat, si D ngikut, dan pada akhirnya itu akan menjadi kebudayaan. Kebudayaan. Jadi sebenarnya tren. Seperti saya bilang kemarin tuh ada yang komplain loh. Kalau dulu tuh apa namanya Megalungan apa kepenyor. Ada yang komplain tuh, oh dari lahir saya galungannya terus pakai penyor. Karena dulu waktu itu kan setelah menyorin galungan tuh setelah ikoda seludronya. Jadi sebenarnya megalungan, memenyor jika galungannya nadi. Tahu galungan nadi? Nadi dulu yang maksudnya. Galungan ketemu purnama. Baru menyor. Dan itu kan menyornya di rumbung bukan di depan. Tapi sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dibilang Bligong kemarin itu masuk akal kan? Apa? Memenjor itu di setiap galungan kan masuk akal kalau ekonomi kerakyatan itu. Bohong sih. Kita waktu ngobrol sama Dekni itu kita kan kita bukan menyalahkan, cuma dulu seperti ini
apakah sekarang menyor galungan itu salah? Nah, salah. Kita nggak ada menyalahkan. Kita hanya gibah, Pak. Kita hanya gibah. Nah, kita kembali lagi dengan seserahan. Dengan seiring konsep seserahan itu menjadi tren, mungkinkah akan menggeser dengan tipat bantalnya tidak ada, ya hanya ada seserahan? Posisi yang ada Enggak lah, langit dan bumi itu. Pak bantal kan belum bagian dari pacaran. Yang seserahan itu kan patut cara de jadi godoh nih. Topping nih lah tuh. Jenis coklat di pang lebih menarik biasanya garisnya cerah engken. Tuh. Aku kan memuaskan mata, telinga, gitu. Bungut, makan ke catering. Dulu mau catering ini nganten. Saya Nah, menurut saya seperti ini ya. Ngomong kayak catering itu menurut saya seserahan tuh kayak cateringnya itu garnisnya tuh. Nah, ini nggak seserahannya beda tuh. Nah, itu udah maksudnya seserahan tuh kayak garnis pada catering. Dia tuh mempercantik, cuma kalau nggak ada garnisnya nggak masalah kok, masih kenyang kok. Gitu loh. Cara digodoh tuh topping lah. Nah, ya toppingnya bisa dimakan, Pak. Boleh lah dimakan. Biun aja lah dimakan. Enggak. Pulut tepung. Oh iya, maksudnya godoh yang ada seres kayak gitu ya. Seresnya nggak perlu ada. Jadi jen tetap lu godoh dah. ya. Oh iya, kalau godoh nggak diisi seres, keju apa kan godoh namanya godoh. Biu sing jen tepung goreng itu godoh sih. Sing lah. Sing biu mau goreng. Nah, Tuh, tapi tepung itu kan cara tipat bantal. Penata bang, Banten tuh tepung nih. Biu nih nganten. Yang biu sing jen tuh, yang nganten sing tuh, itu cara biu mau goreng. Menurut beliau apa yang harus dilakukan anak-anak muda yang mungkin kemarin kan yang Silang megai. Ingat seks bebas sudah jadi hal yang tidak tabu. Ingat pakai kondom. Sampahnya itu ingat buang pada tempatnya. Kalau nggak bisa buang sampah, amah sampahnya tuh. Oh, muntung. Kene ngaji ini aja. Aduh. Nah. Sing tabu, sing nutus. Memang enggak tabu. Bebas tuh. Cuma kan kita ajari mereka tuh seks bebas dengan bertanggung jawab, Pak. Ini liun kan sih ada ngau kondom, cerak-cerak di itu, cerak-cerak di situ. Kondom tuh penting lah. Ngelah pernah lo kan? Ya. So, mani po bajang pernah lo ada yang nganggur? saya hafal. Jo, ngali, Milu, gitu. Nonton Pak Milu. Mana? Ini yang nganten tuh nganggo standar anak itu. Apalagi liur nganggo standar selebriti. Ben berat itu. Tapi kalau sudah Dia penghasilan ikene anggo. Padahal sing tawa setelah nganten tuh engken tuh. Standarnya kalau nganggo tuh setelah nganten tuh. Woi. Nggak pernah ada parenting standar ikene manggo. Hidup lo nganggo standar anak tuh kewa. Ini itu mau standar ago, breeding lah kan. Tapi banyak yang kepancing, apalagi kepancing pamer di sosial media loh. Dia ingin seperti ini. Karena sosial media itu memang Tempat pamer. iya. Sosial media itu tempat pamer. Kena harga beli, kena harga sing. Tapi kan banyak yang kepancing dengan alur sosial medianya jadi seperti itu. Pasti karena kan demen aja nak flexing tuh demen. Kayak Bladung aja terpancing di sosial media, Pak. Waktu kita podcast terakhir dulu. Kita ada acara makan-makan segala macam, dia balesin komen gitu loh. Malah komenin yang negatif-negatif dibalas sama dia tuh. Wih, sosial media tuh memang kayak gitu loh. Nah, ini tentang sosial media dulu ya sedikit ya. Kemarin ada kebakaran nih. Kebakaran di salah satu wilayah lah bilang. Terus saya lihat banyak orang, mungkin yang kebakaran ya, ada satu orang yang menyiram nih. Memang mencoba untuk memadamkan api satu orang. Terus saya lihat di situ ada puluhan orang lainnya hanya pegang HP dan sambil gini. Wih, dia bilang, "Wih, tolong dibantu, dia sendirian." Dia ngapain gitu loh. Tolong dibantu, kasihan dia sendirian. Terus orang-orang yang di situ ngapain, buat apa ada di sana gitu loh. Bener ya kalau
Apa? Kayak orang tabrakan jatuh tuh direkam dulu. Direkam dulu, Betul, dijadikan momen buat dirinya viral dan sebagainya. Apa itu pengguna sosial media yang baik menurut beliau? Menurut saya ya. Pengguna sosial media yang baik, Ya. memanfaatkan momen Ya. tanpa mempedulikan. Nah. Mau Kalau orang yang kalau tidak Anda langsung. bilang apakah dia pengguna sosial media yang baik? Ya. Tapi apakah dia netizen apakah dia Netizen yang masyarakat dunia yang baik? Nah. Tapi apakah dia netizen yang baik? Ya. Yang baik. Bisa Netizen dia kan memanfaatkan masyarakat di internet, masyarakat itu baik. Tapi kalau dia sebagai masyarakat bumi, enggak, Pak. Berarti kebanyakan saat ini orang-orang ingin menjadi masyarakat sosial media yang baik dengan mengemundurkan masyarakat sosial yang baik, berarti jadinya. Anggap dia juga mengalami pasti. Kalau dia itu ngepost sosial media segala macam, kalau ada komen negatif pasti niat sekali Anda balas. Niat dulunya. Tapi kalau ada yang komen positif, enggak niat dibalas. Ya seperti itu. Saya aja komen nggak dibalas. Apanya? Benar, saya komen nggak dibalas sama dia, Pak. Jo, ya, yang penting sih jauhnya. Iya, betul. Jangan balik kan. Jadi Semakin sih banyak komen, semakin banyak engagement. Ya, sekarang udah semua. Saya usahakan semua balas. bisa sibuk kan. Saya usahakan gitu. Usahakan. Padahal- Tapi kan Padahal nggak ada scroll gini. karena notif kan nggak ada. Maksudnya kalau sudah saking banyak komen, notifnya nggak ada lagi gitu loh. Dia langsung masuk ke komen. Saya di Saya nggak pernah soal jadi gini loh padahal. Wan, Anda pegang akun Galang Kangin ya? Hmm? Gak Anda pegang akun Galang Kangin? Komennya, Pak, luar biasa komennya, Pak. Message-nya dong. Hah? DM. Jadi menurut Beligung bagus nggak Apa? bersosial media dengan seperti itu, memanfaatkan momen Di ketika luar ada Anda penjara, kebakaran, Pak. ada. Kalau di luar negeri Anda penjara kalau orang tabrakan Oh Anda iya, foto. bener. Contohnya si Uya Kuya kan? Kita bilang Uya Kuya. Kemarin waktu kebakaran di Amerika, dia dikecam sama masyarakat sana, Pak. Bikin vlog di sana. Iya sih. Itu bukan pada saat kebakaran lagi. Si itu kan Pada saat sudah api sudah padam, dia bikin vlog di sini gini. Dikecam sama rakyat. empatinya udah mati, Pak. Berarti katanya di sini masyarakat sosial yang adil dan berada gitu ya. Yang ada di sebuah Pancasila gitu. Keadilan ada sosial lagi. bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial media bagi seluruh. Makanya saya bilang tadi, apakah dia Keadilan sosial yang beradab tuh nih dengan raga dina. Nah, betul itulah. makanya saya bilang tadi kalau dia adalah penduduk internet yang baik, tapi dia bukan penduduk bumi yang baik. Kan beda tuh, Pak. Netizen, Anda sebagai penduduk bumi sama penduduk di internet kan beda. Brandingnya beda. Tapi menurut Pak Jero itu bagus. Ya, Jangan bikin dua versi, bagus apa tidak? di sudut pandang apa nih? Kalau sudut pandang netizen bagus. Kalau sudut pandang pribadi, Karena sudut pandang netizen dia tuh menyajikan informasi. sudut pandang pribadi bagus apa tidak? Kalau sebagai penduduk bumi, nah, Pak. Harusnya ditolong loh, Pak. Saya jadi berpikir bagaimana kalau kejadian itu terjadi pada Anda, orang-orang yang pegang HP waktu orang kena musibah, bagaimana? Ya setidaknya janganlah ngentuk-ngentukin gitu loh. Siapa tahu dia fobia sama api kan. Terlalu dekat udah panas. Emang tanya lu di samping kebakaran. Di samping badai mau bor-bor kan kebus ngejoh ibu. Ya Dos, sedikit so. tidaknya membantu lah, maksudnya membantu dengan Kian cara membantu dengan tidak mempertontonkan hal yang seperti itu. membantu tuh dengan tidak menghalangi petugas kebakaran. Betul, Tuh, makanya. betul. Saya setuju tuh. Setidaknya kita membantu dengan kalau kita tidak Foto tahu sih cara- Johang itu kan biasanya. Ah. Bang, ada bidan tuh yang nepun tuh. Pasti ngebawa mobil terus balik kebakaran tabrak apa aja ini. mobil merah tuh kan? Ibu-ibu tuh kan? Oh, api nih pasti gitu. Tabrak aja damkar. Wah, damkar. Parah itu. Sih, tapi yang kecelakaan mending nggak usah ada di videoin buat apa ya. Ya itulah maksudnya yang hal seperti itu buat apa gitu loh. Kalau memang Lagian di posting di sosial media juga di apa namanya? Saya pernah dulu sama teman-teman tuh mengelola akun media lokal di sini. Itu kalau memang ada tabrakan tuh kita tuh berkomitmen tidak akan ngefoto korban. ya
Kita komitmennya gitu, Pak. Ada plat motor di sana. Plat motornya pun enggak kita foto. Kenapa? Enggak kita foto, kita blur. Tapi saya foto kan? Foto tapi di blur plat motornya. Orangnya pun tidak kita foto. Cuma kita di tempat ini ada kecelakaan tadi. Makanya saya ngalih-ngalih foto saya waktu kecelakaan nggak ada. Berarti nak balik itu nulung lah. Malam mana tabrakan sih, Pak? Siang ada tabrakan sih. Masih bagus pemikirannya, Pak, karena Tapi karena iso sampai belum ada Facebook Pro Si. dulu gitu. ISO sampai 60.000 sih nah tuh. Nah, malam soalnya. Tuh, boy, ISO 60.000. Kalau malam anak kan di lilik call. Kalau siang lilik terang apa? Oh, sih. Bukan call lagi, Pak. Ini orang yang selain lipat, dia yang selamat di lilik call. Nganten. Jadi gitu berarti Terus apa masalah dijak seserah kan sih ada? nggak ada sih, cuman kasihan orang-orang yang akan Ada menikah fungsi. karena standarisasinya Ada kan fungsi seperti seserahan itu. tuh. Apa? Ya ada nak nganten tuh tuan kan. Bajang-bajang sing lagai. Jalan kini kan. Jadi nggak seserah kan lebih ini. Nah, status sosial, Pak. Seserah. Status sosial. Misalnya ya, Apa sih seserahannya? tas Moi. Hah? Tas Moi, kalung Yoda, sandal Birkenstock, kebaya Paris. Itu yang di sosial media kemarin. Kebaya kayak tas Moi. Kalung Yoda. Sandal Birkenstock. Baju kebaya Prancis. Kamarnya apa ya? Karena istri saya kamarnya apa ya, lupa. Sampai istri saya gimana ya? Sampai istri saya sekarang malu make tas Moi-nya tuh. Kenapa? Istri saya punya tas Moi. Udah bertahun-tahun yang lalu istri saya punya Moi dan sekarang tuh dia malu makainya. Gara-gara itu viral. Karena terlalu banyak. Tas M tuh. Ya, Moi itu. Moi itu produk lokal. Ya nak pidana cerita yang seserahan tuh apa no? Nyu, busung, celeng. Pas di nyuang tuh ngererot bo. Ada ngebenyu, apa ngebobas. Oh, seperti kemarin yang di si Deddy Mulyadi kan kurang lebih seperti itu kan. Seserahan kan? Oh, tuh. Seserahan hasil bumi, terus hasil ternak gitu. Apa ya gitu kan. kalanggo Ya, nak gitu lah. apa ya kalanggo nak nganten tuh abo. Kemarin kan Celeng. ya. Yang memang ada di dalam runtutan upacara tersebut. Kan? Gajah. Oh. Apalagi Kuramil. gajah. Apalagi gajah nasi Gajah dalam barak. bentuk sarung maksudnya. Gambar. Ya, gajah terlalu besar Ligum. Saya ngidam celah penyangkar. Jangan salah serah-serahan orang angin tuh bin waya-waya tuh. Oh ya? Iya, sampai 7 ekor sapi, kerbau. Orang Kangin di mana nih? Ya, daging Lombok lah. Oh. Tetangga saya kan ada orang sana. Kalau anak bundo nikah nanti berapa seserahannya bundo? Ya minimal 15 ekor sapi lah. 15 ekor sapi kali itu 10 juta, terus 50 juta. Nah, beda-beda kok kayaknya budaya seserahan. Tapi seserahan itu omnya lah kok. Di kebudayaan Arab ada seserahan. Kebudayaan Jawa ada seserahan. Tapi seserahan yang kebudayaan Jawa yang sepengetahuan saya itu hasil bumi. Pokoknya apa yang akan diruntutkan di upacara tersebut. Dan seserahan itu kan yang ikhlas saja apa ya boleh. Kalau enggak punya hasil bumi, Tapi yang dibilang sama Pak Jero tadi, kalung Joda Pak, kalung Joda yang paling murah mungkin 20 juta. Di mana? Cuman 20 juta. Iya, yang paling murah yang kecil lah bilang. Kalau Joda mana ada kecil, Pak? pada Di yang atas memakai 80 tuh. pada yang memakai kalung Joda itu nggak tahu Joda itu siapa. Tahu anda Joda itu siapa? Nggak tahu. Oh, tahu kan? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Antv dulu Pak. Saya nggak tahu. Ini nggak tahu Joda. Gitu yang jadi dilema. Terus untuk menimpat bantalnya itu kan apa itu semua di Bali ada tempat bantal? Atau mungkin beda-beda? Di Ligo? Onyang di Tabanan Bantal ada kok. tempat Bagi bantal. yang Onyang di Bantal nggak tahu ya yang Waliaga itu nggak tahu. Ya, boleh aku saya nggak tahu. Di Trunyan kan? Trunyan di Tenganan. Tenganan tuh nggak tahu. Kayaknya make lah kayaknya. Nggak tahu juga sih. saya Tempat nggak tahu. bantal itu sama kan? Mungkin Tapi yang tahu saya bisa juga komen di ada. bawah ya. Mungkin ada yang dari Trunyan, dari apa namanya? Dengan Tenganan. Mungkin yang tahu mungkin komen di bawah atau warga di sana. Kita nggak tahu, tapi kita pengen tahu sebenarnya. nah ini muputnya Perandau apa Mangku? Tergantung. Kalau seserahan tempat bantal maksudnya. Si natap kan. Natap. Oh.
Kalau yang natap, kalau saya pribadi sih natap begini, Prando. Perando, tapi berarti Bantennya Bangkit. Kalau Banten saya nggak tahu Pak, saya nggak ngurus perbantenan dulu. Saya Pak. bukan dagang Banten. Ibu saya pedagang Banten, ibu saya Nah, bikin logikanya sendiri kan dulu, gitu. Kalau Iyalah, Bro. kalau yang ngantabin Mangku kan nggak boleh ngantabin Mangku kan nggak boleh ngantabin Pergembal kan. Mangku nggak boleh ngantabin Bebangkit kan, sampai Pergembal aja. Tapi tergantung juga kalau Mangku Dalang boleh. Hanya Mangku Dalang yang boleh. Nah, ini ngomong-ngomong soal natapnya nih, Banten. Gimana sih perasaan pertama kali waktu natap? Waktu Pak Jero Muput terus siapa waktu natap? Prando kan? Waktu itu Perando. Prando. Gimana rasanya waktu pertama kali natap kan? Pas di apa namanya nih? Natap gini ini Prando kan biasanya kan disuruh di depannya kan natap kayak gini, apa namanya tuh? Saya kurang paham. Jaya. Nah, pas itu gimana rasanya tuh? Perasaannya tuh. Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Bligong? Bligong gimana? Oke. Rasanya waktu natap dulu. Biasa aja sih. Apa mau bedanya? Kalau dia gimana? Dia beda, luar biasa, dia dapat power, energi dari jalan. Istilahnya gini, ada nggak perasaan, oh sekarang saya sudah jadi orang tua nggak sendiri lagi gitu, ada nggak perasaan seperti itu? Waktu natap kan terutama. Waktu natap itu enggak, tapi waktu ngideh ya. Waktu ngideh aja. Waktu ngideh itu saya baru merasa saya tuh nggak sendiri. Kalau beliau? Oke. Waktu hari pertama setelah nikah, dia udah lemor sampai tidur. Tuh. Nah, saya Emang nggak pernah nginep dia, Pak? Apa? Nggak pernah nginep. Sing lah. Oh, katanya udah biasa seks bebas. Oh, udah biasa seks bebas. Tadi kan bilang itu. Dia tidak biasa seks bebas, Pak. Seksnya brutal. jauh dari kata bebas terus dia. Nah, maksudnya Iya. setelah nikah tuh kan tiba-tiba ada orang samping. Tapi emang benar loh, malam pertama itu memang berkesan. Saya malam pertama nggak berkesan, Pak. Ada ya? Saya rumah saya kecil, terus ada saudara-saudara ikut bantuin di sana kan. Hah? Saya malam pertama nggak tidur sama istri, Pak. Tidurnya di luar, Pak. Wih, mulung lah guys, itu mulung gitu sih kan bareng-bareng. Waktu malam pertama anak Bali itu Nggak bisa. yang bisa. Maksudnya malam pertama kan ngutihan. Itu malam pertama tidur bareng. Terus besok bangun gitu loh. Paling ben 2 hari atau 3 hari baru merasa malam pertama. Maksudnya tanpa berhubungan ya. Maksudnya Nah, merasa itu dah saya nak bilang malam pertama itu berhubungan, tapi malam pertama itu pertama bareng. kali kita tidur berdua, terus besok paginya bangun ada istri. Itu memang itu berkesan. Tapi kalau saya sendiri sih karena di kampung kan tahu sendiri situasinya seperti apa, kita tidur berbanyak saya orang. di kampung tuh lah. Saya di kampung Bener emang ada kotanya. ada Emang ada merantau ya. kota Gianyar, Pak. Oh iya nyare ya. Kabupaten tuh, Pak. Ini di kampung. Kabupaten tuh, Pak. Kota Madya. Kota Dong. Madya. Lain lah anak Kodia beda. Ini anak kodian ya. Oh iya dia anak Kodia. Merantau Punya saya, kampung Pak. ya. Punya kampung saya. Oh iya ya bener. Oke. Kenapa memang di kampung sini kan? Nggak, maksudnya kan nggak ada rasanya, nggak bisa bangun barengan. Karena kan tidurnya tempat yang berbeda. Nggak sekamar sama istri. Biar sekamar sing bangun barengan gitu maksudnya. Oh. Jadi gitu, mungkin dulu pertama kali saya merasakan menikah ya waktu natap itu pas di ajang Perando di depan Perando itu di situ mulai merasakan sekarang berarti saya udah tidak sendiri gitu. Nah, di situ baru merasakan. Gitu. Kalau ngidehnya menetap di Beten enggak? Belum sampai ke sana. Hah? Maksudnya Kamu maksudnya dulu kan? perasaan di pikiran itu belum sampai ke sana gitu, baru sampai itu waktu di depan itu waktu natap itu. Oh. Kan waktu natap di Beten tuh habis natap di Beten isi mandi bareng kan? Enggak deh. Masa enggak? Enggak ada mandi bareng. Oh, Anda lupa nih. Mandi bareng mana? Misi ke Beji aja, ke Bejiang gitu. Nah, Kali Mandi kecor. bareng. Kali pancor hijaunya cara pancor keran. enggak ada. Oh, Enggak ada kan. Sing mandi mau sabunan, masih kan sing tuh. segitu. Mandi mah siam aja 2 siam gitu. Oh, Pak Natap itu mungkin pakai ini. Majaya Jayanya. Oh, enggak. Sing le. Nah, habis natap di Beten, Pak. Habis natap di Beten. Natap
natap Mobil kawan, dance, sih. Habis mobil kawan, Anda tahu mobil kawan nggak? Yang mana tuh mobil kawan? Aduh, Pak, duh. Natap nih berdance sih dhuwur. Sing di Bali ya. Di nata, natap. Kadung deh sing natap di Bali nak bunganten ada nanti. Gitarin bunga. Iya. Terus yang Nak dicupuk sih kena nganten. Nggak ada sih kalau di saya. Anda tuh menusuk anu kan, menusuk apa namanya, menusuk tika tuh kan, tika tuh tusuk itu. Nggak ada, Tusuk di tika. Mungkin karena beda ya. Mungkin kalau di saya sih, seingat saya sih nggak ada. Waktu prosesi mandi bareng. Anda beler dulu nak inget. Sap. Ya. Iya. Kalau seingat saya nggak ada sih. Berarti Anda nih anu. Do pikir manus bros sih, ngadone simboli ado. Mungkin simbolik itu yang dipakai karena mungkin saya lupa. Mau aku kan sap. Oh. Masuk akal ya nah. Nusuk kene sih. Nusuk tikah do. Masuk tika tuh sih. Hah? Boy, misi. Terus yang cewek, dagangan tuh misi. yang Misi. cewek itu nuduhin kelapa. misi. Oh, cewek nuduhin kelapa. Tanjung tuh nemoni. Apa ya anunya tuh ya, apa namanya, artinya tuh ya, pengen tahu ya, mungkin Beli ada. Apa? Kaden negaknya. Nah, prosesi-prosesi seperti Yang duren kayak tegang beli. itu sih memang masuk akal dengan kalau api Tanjung tidak coba dikumpul. batu Tanjung. Sakit. Karena sambut Tanjung. Coba nyun sambut num sinyuh Tanjung. Ada orang bilang istilah belum honet. Nah, kenapa istilahnya ada kan istilahnya nanjung sambuk kan seperti itu. Tidak, kalau sebelum melakukan itu kita tidak boleh keluar ke pekarangan orang lain. Pernah nggak dengar? Kemudian kepada orang lain Maksudnya kan mau menikah nih. Sebelum ada sebelum menanjung sambuk tidak boleh ke pekarangan orang lain. Benar sesudah menanjung sambuk tadi ke orang lain. Maksudnya sebelum kan diminta Kan ceweknya diminta datang nih. ceweknya nih sebelum makalan-kalan itu masih apa namanya, masih di Letah, kayak di dibilang karantina, letah. bukan letah. Di karantina. Regad. Regad itu beda. Regad beda. Letah, regad beda. Regad itu lebih itu Di sini sama nggak seperti itu juga? Nggak dianggap regad gitulah bilang. regad. Ya Pak. Karena kan ini pertemuan, aduh, mau gitu susah. Skip. Susah bas ke dewan ngomong. Susah ini susah. Tapi memang sebelum kalau si cewek sudah masuk ke pekarangan kita, sudah mesegahnya agung ya depannya. Ingin ada segah. Ya mesegah udah mesegah masuk. Segah biasa nduk sekali. Segah agung. Aduh. Segah. Susah Segah masuk. Melataran kebo. Dan berarti kan Di kebo. ada akan diadakan pertemuan secara niskala antara Semara Ratih pernah tidak kamu bang ya seperti itu. Nah itu sebelum disaksikan oleh Ida Betara ya guru segala macam kan masih reged ya, masih belum halal lah belum halal. Setelah makalan-kalan udah halal kan istilahnya kan itu apa namanya, makalan-kalan itu kan anunya apa namanya, pembersihannya sebenarnya supaya bisa ya membuat generasi baru lah logikanya. Dia tuh nyatet pertanyaan Pak. Bang, karena macam sosial media kok Tanjung mas. Dia Biasa mau etika. Etika lu mau jani rondo aja ngotong cilape. Dia banyakan seperti itu sih. Celak apa cilung tuh. Dia tuh nyari pertanyaan, catat pertanyaannya. Apa ya? Rangkum takon Ya, saya jawab. Wah, ini. Anda pertanyaan saya menjawab. Yuk, jadi beli kamu bertanya. Lama sekali ini. Apa? Aduh. Apa seserahan itu, kembali lagi seserahan itu ada maknanya nggak? Apa selain mendemen-demen tadi, ada maknanya nggak? Ada cara beda aneh. Juang nak, pana itu.
Berarti seserahannya nih wani ke lo belum wani nah? Belum dari cowok ke cewek dari lah. cowok ke cewek lah. Inyen Tano? Dari Puruso ke Perdana lah. Inyen Tano? Ntar lu. Dari Puruso ke Perdana. Nggak ada cewek cowok kalau Puruso Perdana. Terus kalau Nggak boleh. pada gelahan, masing-masing ngasih serahan dong. Masing-masing ngasih serahan. Apa sih pada gelahan tuh? Komplain ya. Kalau pada gelahan deh komplain dia. Singkel ngai ruwet benar. Ada yang ego bosnya hidang dan doan dan. Yes, ya. Nah, ini lebih kontroversi nih. Ini lebih kontroversi. Kalau Yile jago. Yile jago. Maksudnya? Jadi jago tuh. Yile jago. Nah, gini saya sempat baca artikel dulu kan. Dulu kan misalnya kalau ada raja punya anak cewek satu, bagaimana caranya dia tuh meneruskan keturunannya? Nggak mungkin kan dia itu seorang pangeran yang Tano. Ada sih mungkin. Itu istilahnya. Nggak mungkin lah misalnya punya anak satu nyerang, nggak mungkin kan. Nah, adalah istilah tuh nyilih jago. Nyilih jago, terus dihamili si cewek dinikahin ke keris. Itu kalau kayak dulu. Nah, itu lebih kontroversi. Ini nganterin sama keris. Ya, itu jadi anaknya dia lah, jadi keturunannya dia lah, seperti itu. Jadi kan waluh tinggal ke bank sperma. Nah, itu saya Jadi penasaran. Tapi kalau ke bank sperma tanpa menikah kan nggak bisa, Bego. Di Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Di luar negeri bisa. Kalau di luar negeri ya nggak apa-apa, masih Oh, nak masih nganten jak belum keris menikah kan, pun punya anak wajar. Emang Kan? status nak nganten kerisnya kan? Ya, keris-kerisnya sebagai... Kerisnya ada cowok nih kan? Tapi kan itu ada prosesi upacaranya kan ada bisa. Dari segi Tapi kalau Bisa kan? Nganten jak sperma. Maksudnya jak di bank sperma kenapa? Beling ya nih, bank sperma ngambilnya nganten jak keris. Oh ya, boleh. boleh. Oh iya. Tapi kan kalau dulu kan dia misalnya putri nih, Nyen putri. mungguh kene yo. Untuk di aktenya siapa yang Kok nyen mungguh papana? Mbak. Bang sperma pasti ngelan. Ngelan, lah nyen iyalah. nih. Iyalah. Cristiano Ronaldo, Hitler gitu kan ada pasti. Anak ingat Amin. ada yang podcast tuh sama yang di apa namanya yang di di mana tempat melukat tuh ya, tempat siring. Melukat di sana itu kalau misalnya hamil sebelum nikah, lebih baik kalau hamil lebih baik dilahirkan dulu baru dinikahin. Kalau sekarang kan hamil dulu baru nikah. Kalau dulu Kalau menurut beliau, ini siapa? Ide Bagus Baskara. Ide Bagus Baskara kan? Anda lo kameramen. Menurut Ide Bagus Baskara, itu lebih baik dilahirkan dulu baru dinikahin. Karena waktu dia hamil terus dia mentatap, itu istilahnya itu ngemaduin panak. Jadi dilahirkan dulu, habis dilahirkan baru diperas. itu berapa? Menurut Ide Bagus Baskara seperti itu. Anda ingat kan? Anda kameramennya. Sap ya pasti. Tapi apakah orang-orang sekarang mau melakukan seperti itu? Jadi padahal sebenarnya menurut beliau tuh dari segi sastranya itu lebih baik dinikah, dilahirkan dulu baru dinikahin. Tapi kenapa orang-orang sekarang tuh nggak mau seperti itu? Mungkin karena terbentur dengan akte kelahiran anak jadinya. Kalau tidak ada prosesi pernikahan, gimana caranya bikin akte kelahiran? Bisa aja sih. Gitu, jadi. Bisa Akte aja. kelahiran kan nikah. Bisa aja. Bisa aja. Kan Belum ada prosesi nama upacara. bapaknya kan ada, nama ibunya kan ada. Bisa aja. Bisa diurus. Bisa aja itu logikanya bisa aja. Akte gitu itu kan urusan administrasi. Berarti kita nikah di gini dulu berarti artinya gimana? Intinya gini loh. Aku kan nganten secara negara dengan secara adat dua Berarti orang intinya nganten. nganten secara negara bisa dilakukan lebih awal kan jadinya kan? Gitu menurut Bego. Untuk bisa Kok KUA deh negara negara. Nggak, maksudnya gini, maksudnya saya tuh ngomong kayak gitu tuh sekarang kita ini dilema gitu loh. Apakah kita mengikuti apa yang ada pada
yang kita pegang dari leluhur, misalnya apa namanya gamo Balinya yang kita pegang itu, atau kita ngikutin yang sekarang.